tiga musuh besar manusia. Pepatah berkata bahwa musuh yang terbesar itu bukan yang ada di luar, tetapi yang ada di dalam diri kita sendiri. Tiga musuh besar manusia, apakah itu? Yang pertama, ketakutan. Yang kedua, putus asa. Dan yang ketiga, kesombongan. Tiga hal ini harus kita waspadai. Mari kita lihat yang pertama, ketakutan. Ketakutan ini memang penyakitnya manusia. Dan ketakutan ini timbul sebenarnya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tadinya tidak ada, manusia itu tidak kenal rasa takut. Tapi ketika dosa masuk, dikatakan di dalam kitab Kejadian, kata takut yang pertama pun muncul. Dalam Kejadian 3 ayat 10 dikatakan Adam merasa takut. Dan sejak itu manusia dikuasai dengan ketakutan. Ketakutan ini kita harus mengerti bahwa iblis itu memang dia berusaha untuk menanamkan ketakutan di dalam hati kita. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pekerjaan iblis. Jadi memang iblis itu dia berusaha supaya kita merasa takut. Supaya rasa takut itu menguasai hati manusia. Nah, akibatnya memang manusia itu selalu dikuasai oleh rasa takut. Dan itu sebenarnya memang wajar ya. Kita karena jatuh dalam dosa, ikut Adam ya, memang itulah yang kita warisi. Tapi jangan sampai rasa takut itu menguasai kita. Ya. Tapi manusia itu banyak ketakutan. Coba kita lihat satu ayat, Ayub 3 ayat 25. Ayub berkata apa? Apa yang kutakuti, itulah yang menimpa aku. Jadi seringkali kalau kita terlalu takut, justru hal yang kita takuti itu terjadi. Makanya itu kita harus tolak. Paulus berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi adalah roh kekuatan, roh yang kuat, roh iman, roh percaya itu Allah berikan kepada kita. Di dalam hati kita Allah tanamkan itu. Sebab itu kita harus tolak ketakutan. Banyak rasa takut. Saya mencatat ada beberapa rasa takut yang senantiasa menimpa orang. Takut kepada pencuri, orang jahat. Lalu ada orang yang takut penyakit, takut. Karena ini sedikit takut, itu takut. Karena itu kita harus tolak. Ada lagi macam lain. Ada orang yang takut gagal. Takut nanti kalau begini, kalau gagal gimana? Kalau begitu gagal gimana? Akhirnya dia tidak pernah mau mencoba. Tidak pernah maju. Karena takut gagal. Ada orang yang takut dengan penilaian orang. Kalau gini nanti bagaimana kata orang? Kalau begitu nanti bagaimana? Begini takut salah, begitu takut salah. Ya, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Ada lagi takut menghadapi manusia. Ketemu orang itu takut, menghadapi masa takut. Dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang lain. Dan kalau kita mau jujur, kita semua punya rasa takut. So itu mari, kita mau lihat bersama-sama bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan ini. Tapi sebelumnya kita lihat ada satu cerita yang menarik di dalam Matius pasal 14. Mulai ayat 22 sampai ayat 33. Bagaimana ketakutan itu bisa membuat kita salah dalam menilai. Coba kita baca saja ayat yang ke-26 dan 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, panik ini sudah. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Haleluya. Kata Yesus, ini aku, jangan takut. Takut di sini kalau sudah lihat bahasa aslinya dibaca kata fobia. Kita melihat di sini bagaimana rasa takut itu bisa membuat kita menjadi kecil. Bahkan membuat mata rohani kita tertutup. Murid-murid karena saking takutnya, dia tidak melihat bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan datang untuk memberikan pertolongan. Tuhan datang untuk memberikan ketenangan kepada mereka. Ketika mereka melihat Tuhan, mereka berkata, itu hantu. Kualik, Tuhan datang dikira hantu. 180 derajat. Seringkali kita juga demikian. Karena kita dikuasai oleh rasa takut, kita tidak melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana janji Tuhan, bagaimana Tuhan itu tidak membiarkan kita menghadapi mara bahaya. Tapi yang kita lihat adalah ketakutannya. Nah, ini perlu kita pelajari bersama. Sebab itu mari kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Mari kita sekarang membaca satu ayat. Tadi saya sudah katakan, iblis musuh kita yang terbesar, dia berusaha menanamkan rasa takut supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita baca di dalam Nehemia pasal 4 ayat yang ke-8.
Coba saudara perhatikan bagaimana iblis, ini bayangan pertempuran gereja dengan iblis, anak Tuhan dengan iblis. Ayat yang ke-8, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ini sudah jelas ini. Kita loncat ayat 11, tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Inilah iblis. Dan kalau saudara baca di dalam Fatsal yang ke-6 dan beberapa ayat kemudian, iblis, musuh itu berusaha menimbulkan rasa takut, baik kepada Nehemia maupun kepada seluruh orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya mereka tidak bisa maju. Supaya mereka terpancang di situ. Tidak terus membangun tembok. Nah, itulah sebabnya kita harus tahu bagaimana cara kita menghadapi. Saya melihat di dalam kitab Nehemia ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Di dalam Fatsal 4 ayat 9, bagaimana Nehemia menghadapi itu. Fatsal 4 ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Yang pertama dikatakan Nehemia ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berjaga-jaga. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, jadi mereka sambil bekerja, menata bata atau bagaimana, tapi yang satunya bawa senjata. Satu tangan bawa senjata, satu tangan bekerja. Kita perlu berjaga-jaga juga, tapi juga kita perlu berdoa. Saudara dan saya, kita ada di dalam lindungan darah Yesus Kristus. Kita pasti selamat. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh ke dalam orang-orang jahat. So itu saudara jangan takut, tapi saudara juga harus berjaga dan berdoa. Berdoa dan berjaga. Inilah yang kita perlu lakukan. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-14, masih dalam pasal yang ke-4. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Apa yang Nehemia lakukan di sini? Dia membangun dirinya sendiri, dia menguatkan dirinya, dan dia juga menguatkan orang lain. Sebenarnya mereka itu ketakutan, sangat ketakutan. Apalagi dikatakan musuh itu mau menyelinap masuk lalu mau membunuh. Mereka sudah ketakutan. Tetapi Nehemia memberikan satu dorongan melalui perkataan. Ini perlu. Saudara, ketakutan dan keberanian itu punya satu ciri, yaitu menular. Rasa takut itu bisa menular. Ya, kadang-kadang kita tidak takut sebenarnya, tapi karena omongan-omongan orang lalu kita jadi takut. Karena orang takut, dia menularkan rasa takutnya kepada orang lain. Orang semua jadi takut. Tapi sebaliknya keberanian itu juga menular. Kadang-kadang kita takut, tapi ada orang yang berani. Dia memberikan kata-kata dorongan. Maka kita pun jadi ikut berani, besar hatinya. Ya, makanya itu kita harus tolak itu. Dalam nama Yesus. Karena roh yang di dalam kita adalah roh Allah. Dan roh itu lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan roh-Mu dalam hati kami. Roh itu lebih besar. Roh itu nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata. Pembelaan Tuhan itu nyata. Lebih dari segala perkara. So itu mari kita menguatkan diri kita. Dan satu ayat lagi kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan ayat yang kelima. Bagaimana Daud kalau mau bicara ketakutan, dia sudah banyak alami. Dia pernah saking takutnya, dia pura-pura gila. Dia begitu takut. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan dialami. Tapi inilah yang Daud perbuat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam Mazmur yang lain dia katakan, walaupun 1000 orang mengepung aku akan tetap tidur nyenyak. Daud, dia sudah alami bagaimana meskipun dia menghadapi bahaya yang paling bahaya sekalipun, tapi karena Tuhan menyertai dia terluput, tetap terluput.
Makanya dia berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Aku percayakan diriku kepada firman. Maka aku menjadi berani, tidak takut lagi. So itu mari, jangan kita takut, tapi kita harus berjaga-jaga. Karena perlindungan Tuhan itu nyata. Darah Yesus berkuasa menjaga, melindungi kita. Firman Allah berkata, kalau bukan seizin Tuhan, tidak sehelai rambut pun akan jatuh. Saya yakin sepenuhnya Tuhan melindungi kita semua dari segala mara bahaya. Dan yang kedua, musuh yang kedua yaitu putus asa. Merasa sudah tidak ada harapan, menyerah kalah, merasa gagal, tidak lagi mau bangkit kembali. Bagi orang yang tidak menyerah, tidak ada kata tidak ada harapan, itu tidak ada. Bagi orang yang mau bangkit lagi, selalu ada harapan. Tidak ada harapan itu karena orang tidak mau bangkit lagi. Nah sebab itu mari, saya tidak tahu keadaan kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah rasanya sudah menyerah. Aku sudah rasanya tidak bisa bangkit lagi. Sudah beginilah, merasa gagal. Saudara, mari firman Tuhan bagi saudara. Jangan putus asa. Ini harus kita atasi. Janji Tuhan berkata apa? Mari kita baca di dalam Amsal 24 ayat 16. Dikatakan orang benar itu 7 kali dia jatuh, 7 kali akan bangkit kembali. 7 kali jatuh, 7 kali Tuhan bangkitkan kembali. Karena dikatakan apa? Pemazmur berkata, meskipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak, kita tidak akan KO. Karena tangan Tuhan menopang kita. Selama kita tidak putus asa, pasti ada jalan keluar. So itu jangan putus asa. Paulus berkata apa? Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Di sini Paulus berkata dia banyak alami pahit, getir di dalam pelayanan. Dan dia berkata apa di sini? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kata habis akal di dalam terjemahan asli dikatakan no way out. Artinya tidak punya jalan keluar sudah. Kami sudah no way out. Tetapi kami tidak putus asa. Paulus berkata meskipun seperti sudah tidak ada jalan lagi. Tetapi dia berkata tapi kami tidak putus asa. Dia tahu janji Tuhan. Tuhan berkata apa? Akan selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Selalu ada jalan keluar. Tuhan pasti menyediakan jalan. Kalau lewat pintu tidak bisa, lewat jendela masih bisa. Kalau jendela pun tidak bisa, lewat genteng masih bisa. Betul? Dari atas genteng pun orang bisa turun dan terima mujizat kesembuhan, lumpuh berjalan. Jendela, kita lihat beberapa kali Tuhan luputkan Paulus lewat jendela. Selalu ada jalan keluar. So itu jangan putus asa. Bangkitlah kembali. Saya juga melihat di dalam sejarah tokoh-tokoh dunia yang terkenal. Banyak kali mereka juga mengalami kejatuhan, kegagalan. Tapi mereka tidak putus asa. Kita harus berterima kasih kepada seorang yang namanya Thomas Alva Edison. Dialah yang pertama menemukan bola lampu pijar. Tapi saudara tahu bagaimana dia cara menemukannya? Dia mengadakan eksperimen itu sampai ribuan kali dia gagal. Dia cari bahan apa yang kira-kira bisa menjadi berpijar. Dia kasih bahan ini salah, itu salah, itu salah. Ribuan kali dia gagal. Satu kali akhirnya dia berhasil. Kalau dia sudah putus asa, 100-200 kali putus asa, mungkin kita sudah, ya mungkin ada yang menemukan, tapi mungkin akan lama lagi. Lalu kita lihat ada seorang yang namanya Walt Disney. Nah, saudara tahu ya, Walt Disney ada namanya Disneyland. Seorang yang berhasil membangun dunia entertainment. Walt Disney ini saudara, dia sempat beberapa kali bangkrut, gagal. Dia pernah bekerja sebagai wartawan di PHK, dianggap gagal, dianggap gak berbakat. Tapi akhirnya dia juga berhasil mendirikan Walt Disney Corporation. Ada lagi orang tua putus asa terhadap anak. Bisa jadi kita merasa putus asa, aduh lihat anak begini. Sudah tahu Albert Einstein? Albert Einstein ini ketika dia kecil, dia bertumbuh itu agak terlambat. Umur 4 tahun dia baru mulai bicara. Lalu dia mulai bisa membaca itu umur 7 tahun. Oleh gurunya sudah divonis, wah ini anak ini sudah terbelakang mentalnya. Tapi dia menjadi seorang jenius mungkin terbesar di sepanjang abad 20, Albert Einstein.
Sebab itu kita punya Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau kita menghadapi segala masalah, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Bagi orang percaya, pemazmur berkata, dalam gelap pun masih akan terbit terang bagi orang yang percaya. Kita pegang firman Tuhan. Dan terakhir, musuh kita yang ketiga, yaitu kesombongan. Ini perlu kita waspadai. Mengapa? Karena musuh ini seringkali munculnya lambat. Munculnya paling terakhir dia. Ketika semua sudah bisa kita atasi, maka sekarang muncullah musuh yang terakhir ini, kesombongan. Ketika orang sudah berhasil, justru setelah itu musuh ini mulai menampakkan diri. Nah, makanya kita harus waspadai. Karena musuh yang satu ini bisa menghancurkan segala jerih lelah kita. Saudara bisa baca itu dalam riwayat raja-raja maupun di dalam Tawarikh. Bagaimana raja-raja yang dipakai Tuhan pada akhirnya juga jatuh karena sombong, tinggi hati. Dan itu tertanam di dalam manusia yang paling dalam ini. Semua manusia punya, bibit ini ada. So itu kita harus waspada. Di dalam beberapa ayat berikut kita akan lihat apa saja yang bisa terjadi kalau seseorang itu sombong. Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. So itu kita harus pelihara hati kita. Kita harus jaga hati kita sedemikian rupa. Saya senang sekali ada satu ayat yang saya ingat bagaimana cara kita menjaga hati kita. Ya, ini adalah nasihat dari Tuhan Yesus. Saya rasa kita perlu perhatikan dan kita perlu praktekkan ini. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 17, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah ini saudara, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, ini sangat penting sekali. Terutama kalau kita melayani Tuhan. Memang mudah sekali ada rasa kebanggaan, ada rasa-rasa itu memang begitu saudara, setiap orang. Tapi ini di sini Tuhan memberi satu nasihat yang baik bagi kita. Kalau kita sudah melaksanakan semuanya itu, mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami hanyalah hamba yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi dengan lain kata, kalau kita mau simpulkan ayat ini, yaitu kita jangan sampai meninggalkan itu hati hamba. Hati hamba itu harus tetap kita jaga, kita pelihara. Apapun juga keadaannya, meskipun kita sudah melakukan banyak perkara yang luar biasa, tapi biarlah kita tetap merendahkan diri sebagai hamba. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka kita akan terpelihara dari segala kesombongan, tinggi hati dan sebagainya. Jadi kesimpulan, ada 3 musuh ini yang harus kita atasi. Ketakutan, kita atasi dengan kita percaya kepada firman Tuhan. Berjaga-jaga, berdoa, kita tolak dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita roh keberanian. Dan yang kedua, putus asa. Jangan putus asa, bangkit kembali. Kalau saudara mau bangkit, tidak ada kata kegagalan, itu tidak ada. Karena Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga, kita jaga hati kita dari kesombongan. Maka saya percaya Tuhan akan makin mengurapi kita dengan heran. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.